Assalamualaikum Minansan. Selamat datang di channel Pegawai. Di video kali ini kita bakalan coba bantuin laptop teman yang terjangkit virus ransomware. Virus yang ada di laptop ini merubah semua ekstensi file menjadi VVWQ. Karena setahu saya ya, virus jenis ini melekat di harddisk loh. Maka kita akan coba ganti harddisk yang ada di laptop ini dengan SSD. Ini adalah laptop Acer Aspire 4738G yang dibekali prosesor Intel Core i3 370M, Intel Core i Mobile generasi pertama, 2 core 4 thread dengan frekuensi 2,4 GHz dan TDP 35W. Di unit teman saya ini cuma ditemenin RAM 1 GB DDR3 dan storage-nya harddisk 320 GB. Tapi laptop ini sudah punya grafik onboard ATI Mobility Radeon HD 5470 yang punya dedicated VRAM 512 GB. Nah, di video kali ini kita bakalan menggunakan SSD 2,5 inch dari Wellcome Master dengan kapasitas 128 GB. SSD ukuran segini cuma cukup untuk OS doang ya teman-teman. Jadi lebih baik jangan dipartisi lagi. Untuk RAM-nya bakalan kita upgrade menjadi 2 keping, masing-masing 4 GB sehingga totalnya menjadi 8 GB. Oh iya, saat saya terima, laptop teman saya ini memiliki OS Windows 7 32-bit. Untuk catatan aja nih ya teman-teman, kalau teman-teman mau upgrade RAM lebih dari 3 GB, silahkan install Windows 64-bit ya. Karena Windows 32-bit hanya membaca RAM sampai dengan 2,99 GB saja. Langsung aja teman-teman. Laptop Acer Aspire 4738G ini merupakan salah satu laptop yang gampang bingit untuk dibongkar ya. Pertama-tama nih, lepaskan dulu baut yang menahan optical drive dan langsung lepas optical drive-nya. Selanjutnya, buka semua baut yang ada di bagian bawah laptop. Jangan sampai ada yang tertinggal ya, dan jangan sampai tercecer ya bautnya. Baru deh kita lepas casing bagian bawah laptopnya. Dan ini dia penampakan jeroan Acer Aspire 4738G ya teman-teman. Kita mulai ganti RAM-nya. Kalau kepingan RAM-nya diperhatikan, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi untuk membeli RAM yang pasti akan kompatibel. Yang perlu diperhatikan adalah PC3 yang menunjukkan ini RAM DDR3 dan 10600 yang menunjukkan bandwidth RAM mampu bekerja hingga 10600 MB per second. Di upgrade kali ini saya coba beli 2 keping RAM dengan bandwidth yang berbeda. RAM yang pertama ini sama persis dengan bawaan laptop PC3 10600 dengan kapasitas 4 GB. Sedangkan RAM satunya lagi PC3 12800 yang memiliki bandwidth RAM hingga 12800 MB per second. Jika memasang 2 keping RAM yang memiliki bandwidth berbeda, biasanya RAM akan menyesuaikan ke bandwidth yang terkecil. Ini juga perlu jadi catatan, tidak semua laptop mampu menjalankan RAM dengan bandwidth yang lebih tinggi dari RAM bawaannya. Jadi lebih bijaksana jika teman-teman membeli RAM yang memiliki bandwidth sama persis dengan yang terpasang di laptop ya. Oh ya, saat memasang RAM ke slotnya jangan dipaksa ya teman-teman. Bisa coba ubah kemiringan jika RAM sulit masuk ke dalam slot.
Selanjutnya kita beralih ke harddisk nih. Kita lepaskan dulu satu kabel yang menghalanginya agar lebih mudah untuk mengeluarkan harddisk. Lepaskan semua baut-baut yang melekat dan pastikan tidak tercecer ya. Ini dia harddisk 320 GB yang terjangkit virus corona, ransomware. Dan akan kita ganti SSD dengan kapasitas 128 GB. Karena OS lama sudah terjangkit virus, alangkah lebih baik nanti di SSD ini kita install dengan OS yang baru. Sangat tidak disarankan untuk melakukan migrasi pada OS yang terjangkit virus. Setelah SSD terpasang dengan baik, jangan lupa pasang kembali kabel yang kita lepas sebelumnya ya. Kita beralih ke prosesor. Lepaskan semua baut yang menahan heatsink dan kipas, serta perkabelannya. Sekedar info untuk teman-teman pengguna Acer Aspire 4738G seri Core i3 370M. Ini adalah prosesor dengan soket PGA yang bisa kita upgrade sesuai kebutuhan. Sekalian saya tampilkan daftar prosesor yang bisa ditancepin ke laptop ini ya. Silahkan di screenshot. Kali ini kita hanya akan mengganti thermal pasta prosesornya ya. Bersihkan dulu kerak-kerak pasta sebelumnya yang ada pada prosesor dan heatsinknya dengan kain lembut atau tisu. Saya ganti dengan pasta yang bermerek karena kebetulan masih ada sisa ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai pasta merek apapun. Selanjutnya, pasang kembali heatsink dengan hati-hati. Dan saat mengencangkan baut, usahakan untuk tidak mengencangkan pada satu sisi. Kencangkan secara berulang di semua sisi baut. Pasang kembali pin kipas dan kabel-kabel. Oke deh, sekarang kita bisa tutup kembali case bawah laptop dan baut. Kemudian pasang kembali optical drive pada posisinya.
Oh iya, saya sekalian ganti keyboardnya ya teman-teman. Buka pengunci keyboardnya di bagian atas dan lepaskan kabel dengan hati-hati. Pasang kabel dari keyboard yang baru dan kencangkan dengan cara ditekan lembut semua sisi keyboard. Nah, untuk harddisknya tadi, jika ada data-data super penting yang benar-benar harus didapatkan kembali, saya sarankan teman-teman simpan harddisknya sampai deskriptor untuk ransomware yang menjangkit harddisk teman-teman ditemukan. Untuk nantinya bisa kita coba ambil kembali data-datanya. Atau format aja deh kalau isinya cuma drakor bajakan. Untuk memberikan contoh nih, kalau teman-teman masih mau memakai harddisk, kita akan coba pasang satu harddisk bekas yang masih sehat walafiat. Untuk itu kita butuh yang namanya HDD KD. Caranya, teman-teman buka optical drive yang ada di laptop. Kemudian langsung pasangkan harddisk ke HDD KD. Ukuran HDD KD Acer Aspire 4738G adalah 12,7 mm. Oh iya, biasanya saat membeli HDD KD itu sudah tersedia baut dan obeng. Cuma obengnya itu nggak ada magnetnya, jadi hati-hati ya, jangan sampai bautnya jatuh saat mau dipasang. Pasang juga pengunci baut dan penutup case bawaan optical drive ke HDD KD. Kemudian pasang deh HDD KD ke tempat optical drive tadi dan kencangkan dengan baut. Selesai deh, langsung kita coba tes main game sejuta bocil. Musik kak. Sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman menyukai video semacam ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar ya. Bantu channel ini berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, bagikan juga ke teman-teman kantor yang lain ya. See ya. Assalamualaikum.
てくねの声